Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, kita tentu harus melanjutkan bahasan buku belajar karakter dari para nabi. Dari Nabi Adam kita bisa banyak belajar. Pada episode yang lalu kita sudah membahas belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, sekarang yang kedua, kita belajar dari Nabi Adam, yaitu mengakui kesalahan dan mau bertaubat. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Adam itu ketika berada di dalam surga, dia mendapatkan godaan dari syaitan. Dia digoda oleh syaitan. Nah, ini disebutkan di dalam surat Toha ayat 120 sampai dengan ayat 121. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima miwarakil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhan memilihnya, maka dia menerima taubat dan memberinya petunjuk. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa Adam merasa bahwa dia bersalah dan dia kemudian mengakui kesalahan itu, lalu bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya, sehingga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Banyak dosa yang kami lakukan. Oleh karenanya, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dengan bertaubat, Adam kembali lagi tanpa dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita mengambil hikmah bahwa kalau kita punya kesalahan, akui bahwa kita memang bersalah. Jangan gengsi untuk mengakui kesalahan itu. Sesudah kita mengakui bahwa kita bersalah, maka kita bertaubat kepada Allah. At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Kalau kita sudah bertaubat, maka kita kembali lagi kepada Allah dengan segala ketentuan-ketentuannya, kita berada pada jalan yang benar. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Adam alaihissalam. Karena dalam kehidupan sekarang banyak orang salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Dianjurkan dia sudah bertaubat, minta maaf. Apa dia bilang? Lah memang saya salah apa disuruh minta maaf? Nah, itu namanya dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahan sehingga dia tidak merasa bersalah. Ya kalau orang sudah tidak merasa bersalah, maka dia tidak mau minta maaf, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan telah
ditetapkan oleh Allah sebagai musuh yang nyata bagi manusia, yang semuanya harus menyadari, harus mewaspadai bahwa syaitan itu musuh yang nyata. Maka kita belajar dari Nabi Ibrahim, belajar dari Nabi Adam alaihi salam, betapa penting yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cinta. Allah cinta pada siapa saja yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Karena itu, apabila kita berlumur dengan dosa, Allah masih membuka kesempatan kepada kita untuk bertaubat, lalu kita seperti tidak punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti tidak punya dosa. Karenanya Nabi bercerita, dulu ada orang punya dosa banyak dan besar. Apa dosanya? Membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertaubat, maka dia datang ke orang yang soleh, ke seorang guru untuk mendapatkan bimbingan. Saya ini sudah punya dosa banyak, besar, kira-kira Allah ampuni apa tidak? Allah tuh maha pengampun, siapa saja bersalah Allah ampuni. Memang kenapa kamu tanya begitu? Ya masalahnya saya membunuh banyak orang, sampai 99 sudah saya bunuh. Terkejut ini orang soleh. Wah, besar sekali dosa kamu. Kayaknya kalau begitu, enggak diampuni. Coba di kampung sebelah itu ada guru juga, kamu tanya sama dia. Menurut saya sih, enggak diampuni ini. Kecewa dia, kesal dia. Akhirnya apa? Dia bunuh lagi ini satu orang, genap jadi 100. Nah, sesudah dia membunuh 100, dia pergi ke kampung sebelah itu. Ternyata di tengah perjalanan dia meninggal, sehingga malaikat menjadi ragu, ini mau dimasukkan ke dalam kelompok orang yang husnul khatimah apa su'ul khatimah. Ketika bertanya kepada Allah, Allah bilang kamu ukur jalanannya. Nah, ternyata dia sudah melewati setengah perjalanan, sehingga dia dimasukkan dalam kategori orang yang sudah bertaubat husnul khatimah. Maka setiap kita yang bersalah, segera bertaubat, segera mohon ampun, sehingga kita tidak punya salah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran kedua dari Nabi Adam alaihi salam, mengakui kesalahan dan mau bertaubat atas kesalahan itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.